Hey guys, aku Marcella dan hari ini sesuai judulnya aku bakal ngasih tahu kalian 2 produk andalanku buat mengatasi rambut rontok. Ya walaupun rambutku sebenarnya tebel banget, termasuk tebel banget gitu ya, tapi aku tetap juga merasakan apa itu rambut rontok gitu loh. Dan sejujurnya 2 produk ini sih aku baru nemuin beberapa minggu belakangan ini ya, karena sebelumnya aku nyobain beberapa macam produk yang katanya bisa ngurangin rambut rontok, ternyata malah bikin rambut aku malah ketombean dan rontoknya tuh makin parah. Makanya aku bener-bener bersyukur banget bisa ketemu 2 produk ini akhirnya gitu. Setelah sekian lama rambut rontokku tuh bisa bukan hilang ya, tapi sangat berkurang gitu loh. Tapi sebelum itu, aku bakal ngasih tahu ke kalian dulu beberapa fakta tentang rambut rontok ya. Fakta yang pertama, biasanya setiap orang, setiap harinya pasti rambutnya bakalan rontok nih. Ya minimal sekitar 50-100 lembar per harinya. Kenapa bisa begitu? Karena setiap helai rambut kita itu punya masa hidupnya masing-masing nih. Jadi begitu masa hidupnya udah mati lah ceritanya, dia itu bakalan rontok dan ya lepas dari kepala kita gitu. Dan itu normal banget. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian baru punya rambut rontok tuh sekitar 50-100 helai gitu ya. Jangan takut kayak gitu. Yang kedua, buat kita yang cewek, biasanya rambut kita itu rontok lebih gampang nih. Karena ya biasa lah ya, cewek-cewek ya. Kita kan pasti lebih suka kalau rambut tuh dicatok lah, pakai hair dryer lah, atau diwarnain, atau ya pokoknya dimacem-macemin gitu. Nah, itu yang bikin rambut kita lebih cepat rontok. Lah kan kalau biasanya cowok, ya abis keramas udah mereka mah biasa kayak gitu kan. Nah kalau kita kan beda, makanya rambut kita itu jadi lebih gampang rontok. Selain itu, fakta yang ketiga, rambut rontok itu juga dipengaruhi sama gaya hidup kita, makanan kita, dan juga kita stres atau enggaknya nih. Jadi kalau makin kita stres, ya otomatis rambut kita makin gampang rontok. Kalau gaya hidup kita nggak sehat, rambut juga pasti bakalan makin rontok, makin parah rontoknya. Dan makanan kita juga harus diperhatiin nih. So, intinya rambut rontok itu normal ya. Yang nggak normal adalah kalau misalnya kalian itu nyisir rambut, terus kalian lihat ada 5-10 helai yang ada di tangan kalian. Itu nggak normal. Terus misalnya kalian keramas, tiba-tiba tuh setiap kalian gosok rambut, terus pas kalian lepas, tangan kalian tuh isinya penuh rambut. Itu sama sekali nggak normal ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya itu cuma 50-100 helai doang per hari, itu masih normal sih. Nah, setelah ngomongin fakta-faktanya tadi, sekarang kita langsung lanjut aja ya ke produk-produk yang aku pakai. Yang pertama adalah shampoo-nya nih. Shampoo-nya aku pakai ini, shampoo Love Oil. Ini bentuknya. Ada gambar apelnya gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya dia tuh kemasannya udah kemasan baru, bukan warna hijau lagi kayak gini. Dia kemasannya warna hitam kayak gini nih. Nah, shampoo Love Oil ini tuh katanya dia terbuat dari sel batang apel. Apelnya juga bentuknya, jenisnya itu adalah Swiss Miracle Apple, katanya gitu. Dan shampoo ini tuh sebenarnya klaimnya tuh super banyak ya. Katanya dia tuh bisa membersihkan kulit kepala kita tanpa bikin kulit kepala tuh minyak alaminya tuh jadi hilang, jadi kering, tetap pokoknya bisa bikin rambut kita tuh tetap lembab, kulit kepalanya juga tetap lembab, terus bisa ngilangin ketombe, bisa bikin rambut itu jadi lebih kuat, bisa bikin rambut lebih bervolume, bisa bikin rambut rontok jadi berkurang. Pokoknya tuh banyak banget gitu klaimnya. Cuman memang klaimnya itu bener semua, setidaknya di aku ya. Jadi abis pakai ini tuh, aku baru pakai ini sekitar berapa ya? Sekitar 1-2 minggu gitu. Dan shampoo ini tuh bener-bener bisa langsung ngurangin rambut rontok aku. Itu yang pertama kali aku lihat ya. Jadi pemakaian pertama aja ini tuh bener-bener langsung bikin rambut rontok aku tuh berkurang drastis, jauh banget, sekitar 90%-nya lah gitu. Udah gitu sejujurnya rambut aku tuh belakangan ini tuh jadi ketombean. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang pastinya sih rambut aku tuh maksudnya kulit kepalanya ya, itu tuh bener-bener berminyak banget. Jadi kalau misalnya aku gak keramas sekitar 3 hari aja, itu tuh udah banyak banget ketombe yang muncul gitu kan. Nah tapi semenjak pakai ini, ketombe di rambutku tuh udah lumayan berkurang sih. Aku nggak bisa lihat sendiri ya di kulit kepala ya, tapi emang bener-bener berkurang banget gitu. Biasanya aku cuma gosok-gosok kayak gini aja tuh ada 1 atau 2 ketombe yang jatuh gitu. Nah kalau sekarang tuh udah enggak gitu.
By the way, di dalam produk ini juga ada kandungan biotin atau yang namanya vitamin H. Nah, sebenarnya kalau vitamin H itu sendiri sih berguna untuk rambut kita, untuk kulit kita, dan juga untuk kuku kita. Tapi di produk yang ini, shampoo yang ini, biotinnya ya bagus untuk memperkuat akar rambut, biar rambut jadi lebih tebal dan juga mencegah kerontokan gitu. Ngomong-ngomong guys, tekstur shampoo produk ini tuh ya cair sih, dia benar-benar cair. Kalau misalnya shampoo-shampoo pada yang lainnya kan dia agak berbentuk gel, jadi agak lumayan padat gitu kan. Nah kalau dia tuh benar-benar cair gitu, dan busanya emang gak begitu banyak, walaupun dia sebenarnya punya kandungan SLS-nya sih. Cuma pas aku tuangin ke tangan, dia tuh bener-bener apa ya, busanya tuh nggak terlalu banyak gitu, cuman cukup banget untuk satu kulit kepalaku. Karena ingat ya, keramas itu tuh bukan ngeramasin batang rambut kita, tapi kulit kepala kita ya. Nah terus untuk pengetahuan kalian aja nih, produk Levoil ini sebenarnya tuh dari Malaysia, jadi ini produk impor ya. Sayang banget sih, coba ada produk shampoo Indonesia yang bisa aku pakai gitu untuk ngatasi rambut rontok aku. Kalau kalian punya rekomendasi produk shampoo lokal Indonesia, boleh loh tolong kalian rekomendasiin di kolom komentar. Aku mau coba banget karena lebih baik pakai produk lokal daripada produk impor sih kalau menurutku. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, aku udah lama banget sih nggak beli ini dan aku baru pakai lagi gitu karena mamaku nyuruh aku pakai ini sebenarnya untuk nyuruh ngabisin sampo ini gitu, dan ternyata bagus banget untuk rambut aku. Tapi kalau aku cari di kayak di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, harga Levoil ini tuh dijual dengan rentang 120.000 sampai 150.000 per 350 milinya. Well, kalau ngomongin soal keramas, aku yang punya rambut rontok, punya kulit kepala itu agak berminyak, sebenarnya aku juga nggak mau keramas setiap hari ya. Dulu tuh waktu kecil aku diajarin mamaku tuh untuk keramas setiap hari karena mamaku tuh emang nggak kuat panas gitu orangnya. Cuman waktu aku belajar tentang rambut aku sendiri gitu dan mulai mewarnai rambut lah, mulai ngapa-ngapain rambut gitu, aku tuh belajar kalau misalnya sampoan tiap hari tuh nggak bagus buat rambut aku. Rambut aku sendiri sih cocoknya keramas setiap 2 hari sekali aja gitu. Karena kalaupun misalnya aku keramas setiap hari, aku pasti bakal stres banget sih, soalnya rambut aku kan gampang rontok. Jadi kalau misalnya basah gitu, dia kan makin rapuh gitu ya. Jadi waktu aku kayak gini-giniin tuh pasti bakal ada banyak banget yang lepas gitu dari kepala kan, jadi takut kan. Jadi makanya aku cuman keramas setiap 2 hari sekali sih. Nah setelah dari shampoo, produk keduanya adalah hair tonic. Kenapa nggak aku bahas soal conditioner? Karena sebenarnya fungsi conditioner itu adalah untuk melembabkan rambut ya, bukan untuk mengatasi rambut rontok. Lagian kalau conditioner itu sendiri dipakainya di batang rambut, bukan di kulit kepala. Nah produk kedua yang aku pakai adalah ini nih, NR Hair Tonic. Bentuknya kayak gini, dia di botol kaca gitu dengan warna keijo-ijoan, bahkan sampai airnya aja itu juga ada ijo-ijonya gitu kan. Nah kalau yang ini sih emang produk lokal gitu, tapi di botol sendiri sih dia nggak ada tulisan apa-apa ya. Cuman kalau aku search nih, dia tuh katanya punya senyawa sari pohon birkin yang bikin rambut itu bisa lebih kuat dan nggak rontok gitu. Sejujurnya produk NR ini dia itu punya kandungan alkoholnya, karena begitu kita buka nih tutupnya, itu baunya tuh langsung nyeng banget gitu loh. Ini tuh bau alkohol banget. Jadi sebenarnya produk ini emang gak disaranin buat kalian yang punya kulit kepala agak kering, karena bisa jadi kulit kepala kalian tuh makin kering dan makin sensitif nantinya gitu. Nah yang aku nggak suka dari produk ini tuh sebenarnya cuma satu, botolnya ini tuh agak aneh gitu untuk jadi hair tonic ya, karena dia tuh punya ujung kepala nih, kelihatan nggak ya, ujung kepalanya tuh gitu tuh, lubangnya kayak gitu, jadi agak besar dan nggak mungkin gitu loh aku pakainya nuangin kayak gitu. Wah gawat sih, dia tuh bisa bocor gitu loh kalau aku tuangin langsung ke kulit kepala tuh, dia bisa bocor dan cepet banget habis gitu. Makanya
kalau misalnya kalian emang mau pakai produk ini, aku saranin untuk pindahin ke botol spray dulu. Jadi kalian masukin ke botol spray, terus ya kalian semprot-semprotin langsung aja ke kulit kepala kalian. Jangan langsung pakai dari botol ini. Ini tuh bisa ngabisin banget tau gak kalau kayak gitu. Nah, NR Hair Tonic ini tuh dia tuh punya 2 jenis ya, yang hair tonic biasa dan reaktif tonic. Aku pilih yang ini karena dia tuh bisa menguatkan akar rambut. Sedangkan kalau yang reaktif tonic emang sih sebenarnya untuk mengurangi kerontokan. Cuman aku mikirnya karena rambut aku tebel ini, jadi ya udahlah, lebih baik aku pakai yang ini aja. Untuk harga sendiri sih untuk ukuran 200 ml dia jual, aku waktu itu belinya 69 ribuan. Tapi ada yang jual sekitar 60 ribu kalau lagi diskon kalau nggak salah ya. Cara pakai produk ini tuh gampang ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kalian pindahin ke botol spray, kalian semprotin ke kulit kepala, dan dipakainya sehabis keramas. Jadi kalau misalnya habis keramas nih, rambut kalian keringin dulu sampai sekitar 80-90%, terus baru pakai ini. Terus habis disemprotin kan, terus kalian pijet-pijet kulit kepala kalian supaya tuh cairan hair tonic ini tuh bisa nyebar ke kulit kepala kalian yang lainnya begitu. Aku udah pakai ini sekitar 3 minggu sampai 1 bulanan gitu, dan memang hasilnya tuh nggak bener-bener langsung kelihatan kayak shampoo yang tadi ya. Ini tuh kelihatannya tuh sangat bertahap banget, dan ya begitu, ya bertahap doang sih. Cuman aku merasa ini sangat membantu. Jadi kalau ini dipakein sama sampo Love Oil yang tadi, itu tuh bener-bener rambut rontok aku tuh udah hampir nggak ada gitu ya. Jadi biasa sehari tuh aku paling banyak tuh rontok sekitar 30-40 lembar. Maksudku helai, kok lembar sih, 30-40 helai. Ya itu menurutku udah sangat normal banget gitu untuk aku ya. Apalagi rambutku tebel banget gini gitu dan udah panjang, ya itu sangat normal banget sih. Jadi makanya aku saranin 2 produk itu, dan 2 produk itu bener-bener holy grail aku banget lah kalau aku bilang ya untuk urusan rambut rontok. Cuman sebenarnya enggak cuman 2 produk ini aja nih yang sangat berpengaruh ke perbaikan rambut rontok aku ya. Karena yang aku bilang tadi di awal, yang fakta-faktanya tadi itu, ada pula makanan dan juga gaya hidup kalian yang mempengaruhi rambut rontok nih kan. Gara-gara pandemi corona ini, aku tuh di rumah bener-bener udah berapa ya, 6 bulan, hampir jalan 7 bulan gitu, dan aku tuh bener-bener jarang banget keluar rumah. Sekalinya keluar rumah tuh palingan juga masuk lagi ke gedung atau ke rumah mana gitu loh. Dan intinya tuh aku bener-bener jarang banget kena sinar matahari. Sedangkan kalau kalian baca-baca nih, sinar matahari itu ternyata ada kandungan vitamin D-nya juga. Dan vitamin D itu adalah nutrisi terbaik buat rambut kita, supaya rambut kita itu jadi sehat dan kuat. Intinya gara-gara udah lama gak keluar rumah dan aku juga malas berjemur, jadi akhirnya aku tuh kekurangan vitamin D, dan itu kelihatannya dari yaitu tadi, rambut aku jadi gampang banget rontok. Nah, gara-gara aku baca-baca itu gitu kan, jadi akhirnya aku nyobain lah sekali-sekali untuk berjemur gitu. Waktu yang disarankan untuk berjemur itu dari jam 10 sampai jam 5 sore ya. Karena di jam-jam itu sebenarnya UVB yang kaya akan vitamin D itu lagi bersinar gitu loh. Jadi makanya disaraninnya tuh kalian kalau mau berjemur dari jam 10 sampai jam 5 sore itu tadi. Aku sendiri sih berjemur nggak lama-lama ya, palingan cuman 10 sampai 15 menit. Palingan sih aku bahkan sampai 8 sampai 10 menit aja, karena aku nggak kuat panas banget gitu. Terus ritual aku untuk berjemur, sebelum berjemur tuh panjang banget gitu loh, karena aku maunya tuh gak mau cuci muka dulu tapi harus pakai sunscreen. Jadi emang ribet sih. Jadi biasanya aku tuh pakai micellar water doang, habis itu aku pakein pelembab sedikit, terus aku pakein sunscreen. Setelah sunscreennya menyerap sekitar 10 sampai 15 menit baru aku keluar berjemur. Kan ribet tuh ya, makanya aku tuh males banget yang namanya berjemur, tapi ya demi rambut aku berjemur. Nah, keajaibannya adalah waktu selesai aku berjemur itu, terus
karena bau matahari kan, jadi aku langsung mandi tuh, langsung keramas sekalian gitu. Nah, habis itu rambut aku tuh bener-bener jadi berkurang banget rontoknya. Jadi udah pakai sampo low foil tadi, terus udah pakai hair tonic NR tadi, terus udah ditambah sama berjemur, itu tuh udah tiga tiga apa ya, tiga serangkai yang bikin rambut rontok aku tuh jadi benar-benar berkurang drastis banget. Makanya guys, aku saranin buat kalian untuk jangan-jangan males berjemur, karena berjemur itu sebenarnya nggak cuman bagus buat rambut kok ya, untuk sistem imun itu juga bagus. Tapi ya begitu, akunya aja yang males. Dan setelah udah tahu khasiat berjemur itu apa, aku maksain diri untuk berjemur setidaknya seminggu itu 3 sampai 4 kali sih. Harus maksain diri, karena kalau nggak kayak gitu aku pasti nggak mau. Selain berjemur, aku juga sebenarnya nyaranin kalian untuk makan makanan yang mengandung vitamin D tinggi ya, kayak misalnya telur, jamur, terus kayak ikan-ikan yang berlemak kayak salmon atau tuna gitu. Ya balik lagi, karena itu punya vitamin D yang tinggi, jadi rambut kalian itu jadi makin sehat dan nggak gampang rontok. Begitu. Well, itu aja guys penjelasan aku untuk hari ini tentang rambut rontok dan produk-produknya serta tips-tipsnya gimana cara ngurangin rambut rontok itu sendiri. Ya, semuanya sih sebenarnya pengalaman aku, opini aku, dan juga hasil research aku di internet ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri atau pengen bantuin aku ngasih rekomendasi dan tips lain tentang rambut rontok, boleh banget loh komen di bawah ya, karena itu sangat membantu dan siapa tahu aku bisa nyari produk atau tips lainnya yang benar-benar sangat berhasil membuat rambut rontok ini hilang selamanya. Walaupun seperti yang kita tahu tadi, faktanya setiap hari kita tetap aja rambut rontok 50-100 helai sih, begitu. Well, anyway guys, thank you for watching. I see you again. Bye-bye.